Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika inna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah renungan ringkas di pagi Minggu 1 Sya'ban ya. Hari ini sudah masuk ke bulan Sya'ban, artinya sebulan lagi akan masuk Ramadan. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Sepatutnya sebelum masuk bulan Ramadan kita tetap bersama Al-Quran. Tadi ayat yang kita dengar dibaca dalam salat surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at juz 30 sesudah surah Amma Yatasaalun atau putus suratun Naba. Surah ini mengandungi 46 ayat. Kita lihat beberapa ayat. Nanti kalau bisa pulang ke rumah buka lagi Al-Quran. Peringatan Allah di sini tentang dua faktor utama yang menghalang manusia beribadat. Sebelum ini kita bicarakan faktor yang disorot dalam surah Yasin ayat 60 tentang bahaya setan dalam kehidupan kita. Bahaya setan iblis dalam kehidupan kita disorot dalam banyak Al-Quran, termasuk surah Yasin yang sudah kita bicarakan lebih 15 pertemuan. Sekarang dalam surah An-Nazi'at ada dua faktor yang perlu diawasi. Pertama yang disebut dalam peringatan Allah, fa amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, yaitu faktor keduniaan, faktor harta benda, faktor sawah ladang, faktor contohnya perdagangan yang kurang baik pengurusannya, faktor toko, kedai, pitih, itu banyak menjerat manusia sehingga manusia itu tagha. Tagha itu artinya keterlaluan. Orang itu disebabkan faktor keduniaan, mereka itu keterlaluan sehingga sholatnya lalai, masjidnya, Qurannya terabai. Nauzubillah. Itu satu. Yang kedua di sini faktor nafsu. Faktor nafsu. Subhanallah. Terkumpul dalam surah An-Nazi'at faktor keduniaan, kebendaan, material, dan faktor nafsu. Nafsu yang dikelola, yang diurus dengan baik, melayakkan atau masuk jannah. Fa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang berhasil membentuk, mendidik, mengurus nafsunya, insyaallah fa innal jannata hiyal ma'wa, dia akan meraih jannatullah, surga Allah nanti. Jadi di samping faktor setan iblis yang semua kita tahu yang mengganggu kita waktu bangun, waktu tidur, ada lagi faktor keduniaan, faktor kenafsuan. Dalam ayat lain ada lagi faktor lain yang dikatakan apa? Faktor makhluk manusia. Jadi kata ulama yang mengganggu kita beribadah ini di samping faktor iblis, faktor nafsu, keduniaan, ada juga faktor manusia sendiri. Kalau dia suami istri, mungkin suaminya menghalangnya beribadat, ataupun istrinya menghalangnya beribadat, ataupun suami istrinya menghalang anak-anaknya dari beribadat, ataupun kadang faktor ahli keluarga, anak, menantu, cucu, dan lain-lain. Yang penting
dalam surah An-Nazi'at ini ada disebut dua faktor yang perlu kita awasi, yaitu faktor keduniaan dan faktor kenapsuan ataupun hawa nafsu, di samping faktor keiblisan yang kita sorot dalam beberapa pertemuan terakhir, dan faktor kemanusiaan. Begitu rumusan ulama ya, ulama yang mempelajari, meneliti tafsir Al-Quran mengatakan ada 4 faktor yang perlu kita awasi, terutama sekali dalam bulan Sya'ban untuk masuk Ramadan. Nanti dalam bulan Ramadan nanti kita sudah bisa beribadat dengan maksimal dengan izin Allah. Apa faktor yang 4 itu? Nafsu dalam dirinya sendiri ya. Yang kedua, harta benda, keduniaan. Yang ketiga, manusia yang dikatakan dalam istilah mereka al-khalqu makhluk. Dan yang keempat yang banyak kita bicarakan tentang iblis. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama-samalah kita mempelajari faktor yang 4 ini agar ibadat kita kepada Allah bisa maksimal, insyaallah. Perjalanan kita menuju Allah dapat lancar, tak ada halangan rintangannya, tak ada arah melintang. Mudah-mudahan kita selalu dipimpin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya ayyukum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.